Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Versi kali ini, kita akan diperlihatkan Goten dan juga Terang yang masih melihat perubahan Majin Buu yang telah berevolusi. Mereka sangat terkejut melihat perubahan Majin Buu yang begitu mengerikan. Di sini Piccolo menegaskan kalau saat ini mereka berdua bukanlah tandingan Majin Buu, maka kalian berdua jangan macam-macam ya. Piccolo memperlihatkan wujud Majin Buu yang saat ini untuk memperlihatkan kepada mereka berdua betapa bahayanya Majin Buu itu. Di saat sebelum Goten dan juga Terang pergi ke ruangan roh, tiba-tiba Cici datang menghampiri Majin Buu dan segera menamparnya. Cici melakukan hal tersebut karena dia sangat marah kepada Majin Buu akibat dia telah membunuh Gohan. Hal itu pun sontak membuat Majin Buu merasa terganggu dan segera mengubah Cici menjadi sebuah telur dan segera menginjaknya. Hal itu sontak membuat semua Vector dan juga Goten menjadi sangat terkejut. Goten yang marah, dia berniat untuk menghajar Majin Buu, tapi Piccolo langsung menghentikan Goten karena saat ini Goten tidak bisa melakukan apapun untuk mengalahkan Majin Buu. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan waktu. Di sini kita akan diperlihatkan keseriusan dari Goten untuk segera berlatih, bahkan di saat Terang masih berleha-leha. Karena melihat hal tersebut membuat Terang pun juga ikut berlatih bersama Gohan karena dia tidak ingin ketinggalan bersamanya. Di sisi lain, Piccolo pun segera menjelaskan alasan kenapa Mr. Satan bisa menjadi teman bagi Majin Buu. Di saat semua orang memusuhi dan juga melawan Majin Buu, sebaliknya Mr. Satan membuat dirinya menjadi penjaga dan juga teman Majin Buu. Itulah yang membuat Majin Buu sangat menghargai Mr. Satan. Di sini Piccolo pun mengakui kalau Mr. Satan lebih kuat daripada dirinya. Walaupun dia tidak memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, namun dia memiliki kemampuan spesial untuk merubah siapapun menjadi temannya. Dan itulah yang membuat Mr. Satan pantas dijuluki manusia terkuat di muka bumi ini. Tiba-tiba Majin Buu yang masih menunggu waktu 1 jam sontak membuatnya menjadi sangat kesal karena dia sudah tidak ingin lagi menunggu seperti ini. Dia pun langsung berteriak dan mengeluarkan aura kekuatannya yang begitu dahsyat sampai membuat Piccolo dan juga semua Z-Vector menjadi sangat terkejut. Di sini Piccolo pun mencoba untuk menghentikan Majin Buu, namun Majin Buu langsung menembakkan sebuah tembakan laser ke arah lantai untuk mengancam Piccolo kalau dirinya saat ini sudah tidak bisa diperdaya lagi. Dia ingin segera melawan orang-orang kuat tersebut. Tak lama Majin Buu pun langsung mengaum yang membuat istana itu pun hampir hancur dibuatnya. Semua Z-Vector pun langsung berlarian untuk menghindari dampak kehancuran dari istana langit. Pada akhirnya Piccolo pun akan membawa Majin Buu ke hadapan Goten dan juga Terang untuk membuatnya tidak menghancurkan istana langit. Setelah itu Piccolo pun segera membawa Majin Buu masuk ke dalam kuil. Di sini semua Z-Vector pun terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Piccolo. Mereka pun memutuskan untuk mengendap-endap dan mengikuti mereka berdua. Di sini Dindi pun mengatakan kalau Piccolo ingin membuat Majin Buu dan juga para bocah bertarung di dalam ruangan waktu, di mana Piccolo memiliki sebuah rencana rahasia, yaitu untuk menghancurkan pintu keluar dari ruangan waktu agar membuat mereka semua terperangkap di dalamnya. Karena dirasa kalau bocah sudah tidak bisa lagi untuk melawan Majin Buu, maka hal ini adalah cara terakhir demi bisa mengalahkan Majin Buu. Piccolo dan juga Majin Buu pun segera menaiki sebuah anak tangga yang benar-benar sangat panjang, lalu disusul oleh para Z-Vector lainnya yang sedang mengendap-endap untuk mengikuti mereka semua. Di sini Majin Buu sangat kesal kepada Piccolo dan berpikir kalau mungkin dia telah mempermainkannya karena dari tadi mereka tak sampai-sampai. Majin Buu pun langsung berteriak dengan sangat marah karena meminta kepada Piccolo untuk segera membawanya ke hadapan para bocah. Pada akhirnya Piccolo pun akan segera membawa Majin Buu ke hadapan dari Goten dan juga Terang, karena kalau tidak maka dirinya akan mendapatkan resiko yang sangat besar. Tak lama Piccolo pun segera menghubungi para bocah dan mengatakan kalau dirinya akan segera sampai ke ruangan waktu dalam waktu 6 jam dalam waktu ruangan waktu. Nah, mereka pun masih memiliki waktu 6 jam untuk beristirahat terlebih dahulu. Singkat cerita, Piccolo dan juga Majin Buu telah sampai ke ruangan waktu dan mereka pun melihat kalau para bocah sudah siap untuk segera bertarung melawan Majin Buu. Melihat kedua bocah yang sedang menunggunya membuat Majin Buu bertanya-tanya kepada Piccolo apakah mereka memang yang harus ia lawan. Piccolo pun menjawab iya. Hal itu pun membuat Majin Buu meremehkan kedua bocil ini. Kalau lawannya mereka berdua mah ya gampang banget bro.
Di sisi lain, Goten dan juga Terang pun akan segera melakukan teknik fusion untuk segera menghadapi Majin Buu. Namun secara tiba-tiba Majin Buu malah menghajar Terang sampai membuatnya tersungkur. Terang pun sangat marah kepada Majin Buu karena telah menggagalkan pose fusion mereka. Hei om, jangan main serang dulu, tunggu kami melakukan pose alay itu. Akhirnya Majin Buu pun setuju untuk menunggu apa yang akan mereka lakukan. Mereka pun segera melakukan pose fusion. Namun hal itu membuat Piccolo menjadi sangat terkejut karena mereka sama sekali tidak berubah menjadi Super Saiyan sebelum melakukan pose fusion itu. Melihat perubahan dari Goten dan juga Terang yang telah menjadi Goten, hal itu pun membuat Majin Buu menjadi tertawa dan juga sangat senang karena sebelumnya dia telah mengalahkan Goten pada saat di dermaga. Namun Goten mengatakan kalau saat ini dia telah berbeda, dia sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hei om, jangan meremehkan kami, ayo maju, sini lawan kami. Hal itu sontak membuat Piccolo menjadi sangat senang karena dia berpikir kalau Goten dan juga Terang telah power up akibat berlatih di dalam ruangan waktu. Tanpa basa-basi, Goten dan juga Terang pun langsung menyerang Majin Buu secara membabi buta. Namun sayangnya semua serangan itu sama sekali tak ada yang bisa untuk melukai Majin Buu. Karena tidak terluka dihajar oleh Goten, di sini Majin Buu bertanya, apakah aku sekarang boleh gantian menghajarmu? Sontak hal itu pun membuat Goten menjadi sangat frustasi karena semua serangannya sama sekali tak ada yang berefek kepada Majin Buu. Walaupun begitu, Goten tidak menyerah sampai di sini. Dia pun kembali menyerang Majin Buu dengan menggunakan sebuah tendangan dinamit secara bertubi-tubi dan akhirnya membuat serangan itu meledak kepada Majin Buu. Selanjutnya, Goten segera menyerang Majin Buu dengan cara memutar-mutarkan tangannya dan memberikan sebuah pukulan. Tapi hal itu tidak berefek sama sekali. Majin Buu malahan meminta kepada Goten untuk segera memukul rahangnya. Tanpa ragu, Goten pun langsung memukul rahang Majin Buu yang membuatnya mundur sedikit. Namun hal itu malah membuat Majin Buu menjadi sangat senang. Dia pun segera mengubah tempat itu menjadi lantai bersalju. Namun hal tersebut tidak membuat semangat dari para bocah menjadi pudar. Mereka pun kembali menghajar Majin Buu secara bertubi-tubi. Hal itu pun membuat Piccolo menjadi sangat terkejut dengan pola serangan dari mereka yang masih biasa-biasa saja walaupun telah melakukan teknik fusion. Di tengah pertarungan, di saat Goten berniat untuk segera kembali menyerang Majin Buu, tiba-tiba Majin Buu menyerang balik Goten yang membuatnya sampai kesakitan. Hal itu pun membuat Piccolo menjadi sangat frustasi karena anak didiknya begitu bodoh. Di sini Goten melihat kalau Piccolo benar-benar frustasi melihat pertarungannya. Dia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak kepada Majin Buu. Goten segera menghampiri Piccolo dan segera menariknya ke belakang untuk memberitahu sesuatu. Goten memberitahu kalau dia tidak berpikir untuk kalah, namun dia saat ini hanya sedang mengulur waktu saja. Majin Buu hanya melotot ke arah Goten dan juga Piccolo tanpa melakukan serangan apapun.
Namun hal itu membuat Majin Buu menjadi naik pitam akibat berpikir kalau Gotenks dan juga Piccolo telah meremehkannya. Dia pun langsung mengeluarkan aura kekuatannya yang dahsyat dan mengatakan kalau waktu istirahat telah selesai. Mereka pun kembali melakukan pertarungan yang kocak sampai-sampai membuat Piccolo tak habis pikir dengan ketololan yang mereka lakukan. Walaupun begitu, di sini Gotenks tidak akan menyerah. Dia pun langsung berubah menjadi Super Saiyan untuk bertarung serius melawan Majin Buu. Majin Buu yang melihat perubahan Super Saiyan milik Gotenks, dia pun hanya bisa melongo saja. Sementara Piccolo dia sangat senang karena pada akhirnya Gotenks benar-benar serius dalam pertarungannya melawan Majin Buu. Setelah berubah menjadi Super Saiyan, Gotenks pun langsung menyerang Majin Buu dengan menggunakan sebuah serangan cincin yang seperti Genzan, di mana serangan cincin itu diarahkan kepada Majin Buu yang langsung mengunci pergerakannya dengan sangat erat sampai-sampai membuat Majin Buu begitu kesakitan. Hal itu membuat Piccolo menjadi sangat senang karena mereka memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Majin Buu kalau seperti ini. Namun tiba-tiba Majin Buu langsung tersenyum kepada Gotenks dan menegaskan kalau dia hanya bercanda saja. Setelah itu Majin Buu melepaskan ikatan itu dengan mudahnya. Tak lama Majin Buu pun kembali membalikkan keadaan dengan cara menghajar Gotenks secara habis-habisan, di mana setiap serangan dari Majin Buu ini benar-benar membuat Gotenks menjadi kewalahan. Walaupun telah dihajar habis-habisan oleh Majin Buu, Gotenks tidak akan menyerah begitu saja. Dia pun kembali melakukan pertarungan melawan Majin Buu. Merasa kalau dirinya diremehkan oleh Majin Buu, dia pun langsung beradu pukulan dengan Majin Buu dengan begitu kerasnya sampai-sampai membuat mereka berdua menjadi sangat kesakitan akibat serangan tersebut. Setelah beradu kepala tersebut, akhirnya Gotenks pun langsung meledakkan kekuatannya yang begitu dahsyat sampai-sampai membuat tempat itu kembali seperti sebelumnya.
Setelah membuat tempat itu kembali seperti sebelumnya, Goteng pun segera mengeluarkan jurus andalannya, di mana dia mengeluarkan seekor hantu dari dalam mulutnya yang sama persis seperti dirinya. Goteng sangat yakin dengan jurus ini dia bisa untuk mengalahkan Majin Buu. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.